So, Bapak Ibu, selamat petang buat yang di waktu Indonesia Barat dan buat yang sudah duluan di waktu Indonesia Tengah dan Timur, selamat malam. Jadi, setelah Desember atau November ya, terakhir kali, lalu kemudian ada Natal yang secara hybrid, ada onsite dan juga online. Ini adalah kali perdana kita kembali lewat Zoom meeting sepakat doanya dan berdasarkan polling maka ditetapkan Kamis jam 6 WIB sampai jam 7. Jadi durasi kita kan ya sekaranglah kita memulai yang perdana di tahun 2024. Dan durasi kita juga kita buat lebih singkat lagi. Oleh karena itu, saya tidak panjang-panjang juga. Welcome ke Sepakat Doa yang pertama di 2024 dan yang akan melayani adalah Pak Andi yang ternyata statusnya sudah berubah dari sejak sepakat doa terakhir berarti ya. Jadi welcome ke tim Purna Bakti. Jadi Pak Ya, Andi Kurniawan akan mengajak kita untuk worship him, and then ada kesaksian oleh Pak Budi ya. Budi Santoso. Yes, Pak Budi Santoso dan kemudian nanti doa oleh Ibu Yulia dan sangat tepat banget kita mengawali tahun Maret masih awal lah ya dengan satu pesan yang meneguhkan kita yaitu the life of full abundance yang akan dibawakan oleh Pak Hendra dan tepat banget saya sudah langsung dapat bocorannya bahwa BCA akan membagikan saham yang bikin full senyum bagi para investornya, stockholdernya, shareholdernya. Jadi kayaknya full abundance ini kayaknya benar-benar sangat real kali ya. Oke, Membagikan so dividen bukan saham. Masa membagikan oh saham? iya membagikan dividen bagi shareholdernya. Kurang dividen ya saya baca Iya. ngomongnya ya. Sudah dibagikan kok. Oh, oke oke. Wis. Baiklah, so saya berikan kepada Pak Andi Kurniawan untuk memfasilitasi kita untuk memuji Tuhan. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yokni. Shalom Bapak Ibu semua. Suara saya bagus ya terdengar ya. Terdengar dengan Oke, baik. shalom Bapak Ibu semua. Senang ya kami bertemu kembali ya di step doa yang di tahun 2024 ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Betapa senangnya kita memiliki Bapa Surgawi ya, yang setia, Bapa Surgawi yang menunjukkan kasih setianya, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Bapa yang setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tengah jiwa aman bersamamu, lebih dari harta, kaulah segalanya, tenang jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia,
Kau mulia, Bapa Kau setia. Dan Kau setia, Kau mulia, tenang aman bersamamu, dari harta Kaulah segalanya, tenang aku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hidup. Kau yang perindah memberi petunjuk, anugerahmu besar melimpah. I only want to eat the noodle. Sena, if you only eat the noodle, no, yeah? Anugerahmu besar melimpah. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan, bagi Bapa kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, mari kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Budi Santosa. Saya persilakan Bapak memberikan kesaksiannya ya. Budi suaranya belum kedengeran ya?
Budi ada di mana, Bud? Mau ke tempat saya aja? Saya baru mau bilang, apa Budi lari ke tempat Yulia? Tempat Cari saya frame-nya Yulia atau Pak itu. Hendra. Ini Pak Hendra. Oh, udah bisa Bud, tinggal di mute. Sekarang sudah Enggak, ada speakernya, cuman tercoret berarti masih mute. enggak, Oh, enggak ada. Speakernya kebuka dari dia. sorry, speaker tadi ada mikrofon tetapi dicoret. Tapi begitu dia mau mencoba, yang ditekan kayaknya audio. Mau lari ke ruangan Pak Hendra? Sini, Bud. Bersedia siap ya, dikasih waktu 3 detik saja. Lari deh. Kejam banget ya. Ke Pak Hendra, saya Anpin ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi seru ya. Bu Yulia tolong dianpin Pak Budinya dan sekarang dipin Pak Hendra. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang berada di kantor, berada di satu ruangan. Baiklah kita menunggu Satu gedung. Budi ada di frame-nya Pak Hendra. Bentar, dianya belum datang. Dikasih waktu cuma 3 detik loh buat lari loh. Kan dia pelari, dia pelari. Maraton ya, beda sama sprint ya. Oke. Wah, sudah nyampe. Selamat datang. Oke, jadi saya akan rename dulu. Sudah ada suara di tes suaranya? Tes sudah masuk. Sudah. Oh iya ya. Teman-teman sore terima kasih untuk Krus Sepakat Doa. Tepat 40 hari yang lalu, momen yang berharga buat saya. Di mana saat itu mama saya berpulang dipanggil oleh Tuhan, dan saya dalam momen itu masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan satu mukjizat Tuhan, tepatnya pada tanggal 6, di mana pada saat itu mama dikebumikan di Taman Kenangan Lestari. Jadi kita menghormati ayah, mengikuti permintaannya. Namun pada saat itu, pada saat selesai pelepasan dari rumah duka, dalam perjalanannya yang kita juga khawatirkan akan panas sekali, ya walaupun kita udah pasang tenda segala macam, ternyata terjadi hujan besar. Tepat jam 11 siang itu hujan besar, sangat gelap sampai ada second skenario di mana sebelum momen harus dikebumikan di tempat terakhir, kita coba transit dulu di area kremasi gitu kan. Nah, namun saat perjalanan itu saya masih komunikasi karena saya ditunjuk untuk komunikasi dengan teman Cici yang akan berkoordinasi bantu di pemakaman di Taman Karnasari. Dia udah bilang, wah ini sangat gelap sekali ya nanti, jadi biarkan tamu-tamu untuk turun dulu pakai payung masuk ke daerah area tenda, nanti baru petinya terakhir. Mukjizat itu benar-benar masih terjadi gitu loh. Dimana pada saat itu tepat udah nyampe, ternyata terang, adem, nggak jadi panas, dan ya itu saya merasa bahwa oh, Mama telah menjadi malaikat buat kami. Mama telah menunjukkan Tuhan telah menunjukkan mukjizatnya bahwa di saat itu masih terjadi. Jadi kami keluarga dan teman yang bantuin di sana juga, aduh ini kayaknya pasti gelap banget nih, hujan membahayakan untuk senior-senior yang datang mendampingi untuk pengemburan. Tapi di situ Tuhan masih menyatakan mukjizatnya, sangat adem, terang, dan langitnya biru sekali gitu kan, sangat ya menyaksikan bahwa oh, Mama udah bersama dengan Tuhan saat itu gitu. Maka pesan Mama selalu ya Tuhan memberkati untuk anak-anaknya selalu gitu. Makanya yang kita ingat dari 42 tahun Mama telah menyatakan imannya dibaptis sampai dengan akhirnya Tuhan memberkati kehidupan untuk kami dan keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya.
Nah, sekalian aja firman. Oh, enggak Pak. Salam santai Pak. Terima kasih Pak Budi Santosa. Tuhan senantiasa mengatur segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya ya. Terima kasih buat kesaksiannya ya. Pak Budi sudah ada di surga bersama Bapak di surga ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman bagi kakiku, terang bagi jalan. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku jatuh saat kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Kan apa Hendartan yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya, oke. Thank you, Pandi. Shalom. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bersyukur, Bapak bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan yang Bapak dan terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul merasakan penyediaan yang sempurna yang terus-menerus. Bersyukur juga kalau sore malam hari ini kami juga boleh berkumpul secara online. Ya, kami mendengarkan isi hatimu, Bapak berkatalah dalam kesempatan malam hari ini. Kami percaya ya, senantiasa ada kebenaran yang akan dibukakan di dalam kehidupan kami. Ya. Aku berdoa juga sehingga setiap batasan-batasan dan pemikiran-pemikiran yang menghalangi setiap dari kami untuk menerima kebenaran firman itu semuanya diruntuhkan, sehingga kebenaran firman itu akan tumbuh dengan baik dalam pikiran kami dan menjadi kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat sore menjelang malam teman-teman. Ya, semoga waktu kita tetap cukup nih ya dalam waktu 30 menit, karena sekarang kita mau bikinnya lebih singkat, misalkan 1 jam, jadi nggak boleh ada basa-basi kalau kata Bu Giok nih bilang ya. Oke, saya sharing ya Yul ya. Aku yang sharing deh Yul, nggak apa-apa. Coba kalau aku yang sharing kayak apa? Aku sharing deh. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, The Life of Full Abundance. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman, ya tadi yang seperti Bu Giokni bilang, ya karena kita masih, ya saya pikir masih di Q1, masih suasana awal tahun lah ya. Januari kemarin kita baru lewati, Februari sudah bulan kedua, dan terasa kita sudah masuk bulan ketiga. Tapi inilah adalah sepakat doa edisi pertama tahun 2024. Ya. Jadi saya ingin meneguhkan apa yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan kita. Kehidupan yang penuh berkelimpahan, kehidupan yang terus ditambah-tambahkan dalam kelimpahan ya, khususnya di tahun 2024 ini teman-teman. Ya, saya mau meneguhkan apa yang saya dapat secara personal dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, tadi Bu Giyokni sudah nyinggung nih ya. Sebenarnya bukan cuma dividen Bu Giyokni yang penting yang sekarang lagi tunggu-tunggu sama seluruh rakyat
BBCA itu pembagian bonus nanti nih ya. Menjelang inilah Bu Gyokni mungkin lupa kali. Oh iya ada bonus ya ternyata kita. Tapi ya itu yang ditunggu Bu Gyokni. Kalau dividen kita nggak nunggu katanya ya. Yang kita tunggu ada hal yang lebih besar sebetulnya katanya. Ya, tapi itu secara materi sebetulnya. Nah, teman-teman, izinkan saya mau ajak teman-teman untuk baca pembahasan lah, membahas satu perikop kisah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan, ya. Kisah ini dicatat di Markus juga, di Lukas juga ada, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, nanti dilanjutkan tentang perumpamaan tentang pelita sebetulnya. Nah, tentang penabur, kalau kita lihat di Markus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 ya sebetulnya. Ayat 20 ya. Ayat yang kedua Markus 4 ayat 1 sampai 20 itu bicara tentang seorang penabur. Seorang penabur yang membawa benih dan benih itu jatuh. Ini cerita-cerita banyak sekali diceritakan di sekolah minggu dan juga di mimbar-mimbar di gereja-gereja lokal di mana kita berada, teman-teman. Benih itu dibawa dan jatuh ke 4 media yang berbeda. Yang pertama yaitu jalan yang berbatu. Yang kedua di pinggir jalan, ya ada tanahnya sedikit di sana. Yang ketiga di tanah tetapi penuh semak, ya. Dan yang keempat yaitu di tanah yang baik, gitu ya. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu. Penabur itu adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menjelaskan itu. Benih itu adalah firman. Nah, tanah itu adalah hati orang-orang yang menerimanya. Itu kira-kira. Nah, kita sudah mengetahui dari pembacaan itu sebetulnya kita bisa paham, mengerti bahwa ya dalam perumpamaan itu tanah yang berbatu adalah orang yang menerima firman tapi mengeraskan hatinya, ya. Tanah pinggir jalan itu ada tanahnya tipis, ya. Itu adalah orang yang menerima, ya, tetapi dia bimbang sehingga akhirnya firman itu nggak tumbuh, nggak berakar, ya. Tanah yang jatuh di tanah tetapi tanah ini penuh dengan semak belukar, yaitu orang yang menerima firman, tumbuh, tetapi hidupnya penuh dengan diimpit oleh hal-hal yang datang dari dunia, ya, ketakutan, kekhawatiran, ya, banyak hal-hal yang akhirnya benih itu nggak tumbuh dengan baik. Nah, yang keempat, ini yang saya mau emphasize sebetulnya pada sore malam hari ini. Apa sih yang keempat itu? Nah, ini dia, yang ayat 20. Dan akhirnya, ini yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya. Nah, inilah sebetulnya kisah tentang the life of full abundance. Kunci dari the key of full abundance ini, teman-teman. Apa sih? Ya ini, Markus 4 ayat 20 ini. Saya personal sekali mendapatkan ketika firman ini disampaikan, saya dapat sekali personal, oh iya, sebetulnya saya nggak perlu cari kemana-mana. Kalau hidup saya mau berkelimpahan, mau terus ditambah-tambah, ya, berkelimpahan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat, saya harus menjadi orang seperti dalam perumpamaan ini, yaitu orang yang di tanah yang baik. Apa tanah yang baik? Ini gampang sekali, sudah sangat jelas perumpamaan ini menjelaskan, firman ini menjelaskan, yaitu orang yang mendengar apa? Mendengar firman, ya, menyambut itu artinya dia haus akan firman lalu berbuah. Nah, akhirnya menjadi pertanyaan kita, buah itu apa sih? Ya, ini kan karena perumpamaan, ya. Jadi seperti benih, ya, yang dijatuh ke tanah, mati dan dia tumbuh. Tapi dia tumbuh bukan cuma tumbuh, dia ada buahnya. Nah, maka ini pertanyaannya adalah apakah firman Tuhan yang kita terima sepanjang hidup kita, karena saya percaya yang hari ini hadir di sini itu pasti adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, nggak mungkin lah teman-teman hari ini tengah kesibukan, di tengah
pekerjaan, di tengah mungkin keluarga sedang menunggu di rumah, segala macam, teman-teman masih menyempatkan diri mengambil bagian untuk ikut di sepakat doa, ini pasti teman-teman sudah menerima keselamatan. Nah, saya percaya juga teman-teman sudah menerima firman Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah firman Tuhan itu sudah berakar di hatimu? Apakah firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati saya hari-hari ini? Dan kalau sudah, artinya saya menjadi orang yang haus akan firman. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah firman itu sudah berbuah? Kalau dia sudah berakar, harusnya dia berbuah, teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Firman yang selama ini saya terima, yang saya dengarkan, adakah saya menyimpan firman itu, ya, menumbuhkannya dan sampai akhirnya menjadi buah? Nah, kalau kita bicara buah, teman-teman, Alkitab selalu mencatat, Tuhan Yesus selalu bilang tentang buah, ya, pokok anggur yang benar, buah. Ya, pohon ara itu yang dikutuk. Teman-teman, Tuhan itu selalu ngomongnya maunya ada buah. Kenapa? Karena kalau pohon itu tidak berbuah, pohon itu meskipun dia hidup, maka dianggapnya dia akan mati. Kalau teman-teman ingat, ada satu kisah ketika Tuhan Yesus jalan, terus dia ketemu pohon ara, dia mau cari buahnya, nggak ada buahnya, dikutuklah pohon ara itu. Dan pohon itu akhirnya kering dan mati. Oh, hidup sebetulnya, tapi karena nggak ada buahnya, maka dia kering dan mati. Ya, Yohanes 15 juga tentang pokok anggur juga mencatat itu. Ya, ranting yang tidak berbuah, ranting ada loh, ada daunnya, tapi tidak berbuah maka akan dipotong. Ya, nah, jadi buah itu bicara apa? Buah itu berarti bicara tentang hati Tuhan atas jiwa-jiwa. Nah, ini buah yang sebetulnya yang firman itu harus ujungnya adalah bagaimana firman itu bisa menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang percaya atas firman itu. Nah, untuk sampai kepada buah-buah itu, teman-teman, firman itu harus bertumbuh dulu. Harus ada kehidupan dulu. Nah, karena itu, nggak mungkin sebuah pohon tiba-tiba berbuah kalau nggak ada kehidupan. Buah itu adalah bukti bahwa pohon itu hidup. Nah, sama sekarang. Firman itu akan berbuah jiwa-jiwa, ya, lewat firman itu akan berbuah jiwa-jiwa kalau ada apa? Kalau ada kehidupan. Kalau hari ini saya hanya mengerti firman, saya paham firman, saya mengerti seluruh ilmu teologi, bahkan saya adalah lulusan teologi atau doktor teologi, tapi tidak ada kehidupan atas firman yang saya ketahui itu, maka firman itu tidak akan menghasilkan buah. Firman itu akan mati. Nggak ada kehidupan. Nah, firman Tuhan katakan apa? Firman itu ketika kita terima, maka firman itu harus berbuah. Harus ada kehidupan dulu sebelum berbuah tentunya. Nah, untuk menjadi kehidupan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagus sekali sebetulnya Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan di Markus 4 ayat 20 ini, dilanjutkan lagi ke Markus 5, ke Markus 4 ayat yang ke-20, 21 dan selanjutnya. Yaitu perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ayat 21 dan ayat 22, teman-teman. Nah, saya akan ajak teman-teman, kita lihat sama-sama ayat 21 dan ayat 22. Ya. Ayat 21, Tuhan Yesus bilang apa? Ini tentang pelita sebetulnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Nah, ini jelas. Kalau tadi firman itu diibaratkan seperti diibaratkan sama dengan benih, nah Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan ini di ayat 21-22, firman itu adalah pelita sebetulnya. Nanti kalau teman-teman baca itu di ayat 23, ya maka di situ dikatakan, camkanlah siapa yang punya telinga, maka hendaklah dia mendengar, katanya. Mendengar firman pasti. Nah, kalau orang itu kita hari ini sudah menerima firman, artinya kita sudah membawa pelita. Dan pelita ini, cahaya ini, harusnya kita bawa bukan untuk ditempatkan di bawah gantang. Gantang ini tempat tertutup, ya, teman-teman. Atau di bawah tempat tidur kita. Ya. Tapi dia harus ditaruh di atas kaki dia. Kaki dia ini bicara, pasti bicara tentang kehidupan kita, teman-teman. Nah, saya personal sekali melihat bahwa kalau firman ini saya
terima hari-hari ini lewat ibadah, ya lewat teman-teman yang sharing, ya di ibadah-ibadah minggu. Firman ini yang saya terima ini, apakah saya terima ini dan firman yang saya terima ini saya sembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur atau sebetulnya saya taruh di atas kaki dia. Nah, saya refleksi, saya mencoba bertanya pada diri saya sendiri. Gantang itu apa sih? Gantang itu bicara tentang keterbatasan saya, tentang pemikiran atau jiwa-jiwa yang saya taruh, informasi-informasi yang banyak, sehingga akhirnya firman itu tidak memimpin, tidak menjadi terang buat saya. Akhirnya kehidupan saya gelap. Kalau firman itu di bawah tempat tidur juga akhirnya pelita itu kan nggak memberi cahaya atas ruangan di mana saya berada, teman-teman. Maka kehidupan saya juga jadi gelap. Ya. Nah, saya mendapatkan rema dari kebenaran firman ini. Ketika firman itu yang sebagai pelita itu tidak menjadi terang dalam kehidupan saya, maka hidup saya akhirnya akan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu bukan berarti saya hidup dalam dunia malam, dalam dosa. Bukan itu saja, teman-teman. Tapi bisa saja saya hidup seolah-olah baik-baik. Ya. Saya coba umpamakan begini. Kalau hari malam ini, ya, saya matikan ruangan saya, semuanya gelap gitu ya. Nah, ini gelap. Ini tapi gelap, tapi karena nih ada cahaya komputer, jadi masih terang ya. Harusnya digelap juga nih harusnya, ya kan? Kalau ada dalam ruangan gelap, saya masih bisa beraktivitas nggak? Saya masih bisa ambil botol air minum saya kah? Saya masih bisa berjalan kah? Duduk ke bangku, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena saya sudah biasa. Karena saya tahu, oh gelas saya ada di sini, maka saya bisa ambil. Meskipun gelap, saya masih bisa meraba-raba. Karena saya sudah tahu di mana kursi itu berada. Nah, banyak dari anak-anak Tuhan hari-hari ini seolah-olah hidupnya itu baik-baik saja, teman-teman. Kenapa? Karena dia hidup dalam rutinitas sebetulnya. Sehingga dia tidak tahu banyak hal sebetulnya yang baik yang sudah yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupannya, tetapi dia nggak bisa lihat itu. Kenapa? Karena pelita itu, firman itu yang dia dapat ditaruhnya di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, sehingga firman itu nggak menerangi kehidupan dia. Saya bisa akhirnya hari ini hidup saya baik-baik saja. Saya bisa datang ke kantor, ya, kerja jam 8, jam 9, pulang jam 8, jam 7 malam misalnya. Jam 8 malam, jam 6 malam. Ya. Terus nanti itu hari Senin begitu, hari Selasa begitu, Sabtu, Minggu ke gereja, Sabtu olahraga. Ya, tiap hari begitu aja. Bisa nggak hidup? Bisa. Tapi itu hidup dalam rutinitas sebetulnya. Saya mendapatkan enggak. Makanya kenapa banyak orang akhirnya, saya bosan nih hidup saya begini-begini saja. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada terang. Padahal terang itu mungkin sudah diberikan pada hidup dia sebagai sebuah pelita. Tapi dia tidak bisa menerima itu, teman-teman. Nah, ini yang sebetulnya menjadi menjadi sebuah terobosan harusnya buat hidup kita. Ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu kita dapat, teman-teman. Nah, jangan taruh di bawah gantang. Gantang itu apa sih? Tadi saya katakan, gantang itu adalah berupa batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kita. Batasan kita dalam pemikiran. Batasan kita di dalam pola-pola hidup yang lama kita. Ya. Sehingga kita nggak banyak mengalami terobosan. Padahal firman itu sudah mengatakan, contoh misalnya, all things work together, bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Tapi karena kita dengar berita waktu sebelum pemilu gitu ya, ini pemilu bakal rame nih, ya kan? Nomor 1 akan meliding, akan memimpin. Sementara nomor 2 begini, nomor 3 begini, si bunda nggak mau ngalah lah, apa semacam-macam. Akhirnya kita ada dalam ketakutan. Padahal firman itu mengatakan bahwa hidup kita baik-baik saja, tidak ada membahayakan kita. Firman mengajarkan kita, pikirkanlah hal yang benar, yang adil, yang sedap didengar. Tapi kita nggak menghidupi itu, teman-teman. Kita malah menghidupi informasi-informasi yang datangnya nggak jelas.
Bahkan informasi-informasi datangnya dari IG yang nggak jelas juga. Apa itu? Wah, itu banyak sekali berita-berita yang nggak benar sebenarnya di sana. Tapi hidup kita arahkan kepada hal itu. Sehingga firman yang kita terima tidak menjadi terang dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Nggak ada terobosan dalam hidup kita. Tahun lalu 2022 begitu, 2023 begitu, 2021 ya begitu. Tahun ini sama-sama saja. Yang tambah apa? Yang tambah umur saja sama uban kalau saya, ya kan? Nggak ada lagi yang bertambah, ya cuman uban tambah sini ya kan? Ya masih mending saya tambah uban. Ada yang hilang gitu kan? Kan katanya kalau cowok kan tinggal dua ya kan? Either dia tambah uban atau dia hilang rambut gitu kan? Ya saya tambah uban gitu kan? Itu yang berubah. Sementara yang lainnya nggak ada. Boro-boro buah, boro-boro berapa jiwa yang saya bawa nggak ada. Kenapa? Karena firman itu tidak menjadi terang dalam hidup saya. Saya taruh itu dalam batasan-batasan saya. Apalagi kalau awal tahun, akhir tahun, dengerin outlook ekonomi. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang sulit. Ya, tahun pemilu. Ekonomi global masih nggak baik. Mau berharap sama siapa sekarang? Sama Amerika. Amerika masih resesi. Wah, sama Cina. Cina ini kan lagi berkembang. Cina juga resesi hari ini. Sama siapa kita mau berharap? Oh, di Indonesia. Indonesia lagi pemilu, akan terjadi politik, tahun politik itu tahun yang tidak baik. Padahal Tuhan bilang, ya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah semua hal itu dalam doa dan ucapan syukur. Tapi firman itu enggak menjadi kehidupan buat kita. Kita malah terpengaruh dengan hal seperti ini. Ya, boleh nggak? Ya bisa saja sih, emang kita terima itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari teman-teman ya, informasi-informasi. Tapi jangan hidupi itu. Kita harus hidup di tempat di mana kita hidup, yaitu pelita itu teman-teman. Nah, gantang itu adalah batasan. Jangan biarkan firman itu akhirnya kalah dengan informasi-informasi, dengan pemahaman-pemahaman kita, dengan pola pikir kita yang lama. Pola pikir manusia-manusia kita. Nah, inilah gantang. Kita harus terobos ini, teman-teman. Atau sebaliknya, ada di bawah tempat tidur. Tempat tidur itu apa? Kenyamanan kita. Banyak hal yang dalam hidup kita nyaman, teman-teman. Ya, buat apa sih lah? Saya mah ya sudah baik-baik saja begini. Yang penting saya hidup baik, ya kan? Yang penting saya makan cukup. Ya sudah, kenapa saya harus berubah? Ya, kenapa saya harus menghidupi firman? Ya kan? Buat saya ya hal-hal yang sekarang saya ada di dalam hidup saya ya sudah begini-begini saja. Tapi dia lupa sebetulnya. Saya lupa bahwa sebenarnya saat itu saya sedang hidup dalam kegelapan, teman-teman. Saya hidup rutin saja. Saya nggak jelas hidup saya mau di mana. Ketika tanya, emang kamu nanti mau umur berapa? Ya saya begini-begini saja lah. Sampai tua renta nanti. Ketika saya tua renta ya sudah. Saya tinggal dulu di cita-cita saya juga, teman-teman. Saya mau beli rumah mungkin di daerah puncak ya, di villa sana bersama istri, nongkrong, bahkan berandai-andai sampai apa tuh namanya itu, imajinasinya ya nanti berdua gitu ngopi, padahal ngopi juga kagak bisa ngopi paling ngopi cappuccino kan, makan pisang goreng, terus ngerokok cangklong katanya ya, cangklong tahu ya yang itu kan, imajinasinya udah begitu tuh, ngerokok cangklong, kok buruk banget pikiran makannya macam apa itu. Nah, kenapa? Karena saya mau nyaman. Firman itu nggak saya hidupi. Padahal firman Tuhan jelas, Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya nggak mau lakukan itu. Saya mau tetap nyaman saja. Nah, hari ini ketika saya dapat kebenaran firman ini, saya mau terobos, teman-teman. Bahwa hidup saya bukan saja buat diri saya sendiri. Makanya saya bilang, hei Hendra, katanya ya, dia bilang gini kan, Yakub, kalau kamu itu hanya buat selamat buat diri kamu sendiri, terlalu sedikit. Kalau kamu itu selamat hanya untuk keluargamu saja, terlalu sedikit. Kalau buat suku-suku Israel saja juga terlalu sedikit, katanya. Ya kan? Kamu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, firman itu yang harus saya hidupi. Jadi saya nggak bisa lagi tuh bercita-cita nanti saat saya tua nanti saya ada di puncak, ngisep cangklong, minum kopi. Enggak. Ya kan? Saya bercita-cita hari ini sampai tua sekalipun, maka dibilang kan sampai putih rambutku, ya kan, aku akan tetap digendong Tuhan dan aku akan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itulah hidupku ada.
Itu firman Tuhan. Saya nggak mau firman itu saya taruh di bawah tempat tidur. Nah, teman-teman, hati-hati. Ternyata firman itu bisa tidak bercahaya bukan karena ada di bawah gantang. Gantang itu kekhawatiran kita, ketakutan kita, batasan pemikiran kita. Tapi dari kebenaran ini, firman itu ternyata bisa juga ada di bawah kenyamanan kita. Kita taruh dalam kenyamanan kita. Kita terlalu enak hari-hari ini, teman-teman. BCA ini terlalu baik. Ya, hari ini kita dapat, sebentar lagi kita dapat bonus, ada dividen. Bukan cuma bonus. Bu Gyok nih saya kasih tahu nih, biar Bu Gyok nih alumni nanti bisa mesem-mesem. Ya. Ada THR juga yang dibagi berbarengan, Bu Gyok nih. Ya kan? Ada THR lagi, ada bonus lagi, kenaikan gaji lagi, ya kan? Kurang baik apa? Kurang nyaman apa? Nah, tapi hati-hati. Jangan sampai ini menjadi batasan kita. Sehingga berita firman itu tidak hidup dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, ini Markus 21 ayat 22. Saya mau ajak teman-teman menerobos ini. Jangan taruh firman itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur kita, teman-teman. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Dengarkan firman sampai menjadi kehidupan. Karena ketika firman itu menjadi kehidupan, ya, kehidupan itu adalah sesuatu yang nyata. Kehidupan itu bicara tentang pola perilaku kita, behavior kita, cara kita berpikir, ya, sehingga pikiran, perasaan dan kehendak kita itu laras dengan hatinya Tuhan. Hati Tuhan jelas, yaitu bangsa-bangsa. Hati Tuhan itu jelas, yaitu jiwa-jiwa yang tunduk, yang diselamatkan. Itulah sebetulnya ujung daripada semua kebenaran firman. Makanya kan Matius 6 ayat 15 bilang apa? Hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang, ya kan? Supaya mereka memuliakan nama Bapa di surga. Bukan supaya mereka memuji saya, memuji kita, teman-teman. Tetapi untuk supaya mereka melihat bagaimana Bapa itu mulia adanya. Nah, ini bagian kita. Dengarkan firman sampai menjadi kehidupan. Apa sih kehidupan? Kehidupan itu kan hidup ya teman-teman. Kalau bicara ranting pohon tadi itu, ya kita bicara tentang ranting yang memang apa ya saya bilang, ranting itu kalau kita bicara ranting ya, ranting itu akan ada sebelum dia berbuah, pasti ranting itu hidup. Dia berdaun segar, rantingnya tebal, gemuk lah gitu ya, ada penuh nutrisi. Baru satu titik ketika dia sudah penuh nutrisi rantingnya itu daun dan segar, dia akan menghasilkan buah. Ya, nggak mungkin ada buah terus rantingnya kurus-kurus, kering-kering, nggak mungkin. Nah, inilah hidup yang berkelimpahan, teman-teman. Kalau firman itu menjadi kehidupan kita, maka hidup kita nggak akan berkekurangan. Ketika saya bicara berkurang, ya tadi saya bercanda sebetulnya. Itu bukan tentang berapa banyak bonus yang kita terima, berapa banyak dividen yang kita terima, berapa banyak materi yang kita miliki hari ini. Bukan tentang itu, teman-teman. Itu hanya sebagian kecil saja. Teman-teman bisa bayangkan, kita bisa lihat berapa banyak orang-orang di luar sana, orang-orang dunia yang hartanya berlimpah, ya, yang perusahaannya begitu banyak, tapi hari ini mereka nggak bisa tidur. Saya banyak mengenal orang-orang di dekat-dekat saya itu ada beberapa orang yang banyak sekali usahanya luar biasa. Tapi hari ini ketika dia tidur, dia harus minum obat tidur, teman-teman. Nah, berbahagialah teman-teman, berbahagialah saya yang kalau kata istri saya begitu ketemu bantal diranjang, nempel, tidur katanya. Pelor, ya kan? Nempel bantal, tidur. Berbahagia saya dibandingkan orang-orang yang hartanya banyak. Ya, mungkin dia bisa terbang naik first class ke Eropa, tapi dalam first class pun dia harus minum obat tidur, teman-teman. Ya berbahagialah saya, yang saya mau tidur dimanapun saya bisa tidur di bangku kalau memang diperlukannya bisa tidur sebetulnya. Ya, jadilah hidup itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, nggak berkesusahan hari-hari ini. Saya tidak saya menghidupi firman itu, teman-teman, karena saya mengerti, saya coba memahami bahwa firman itu harus jadi kehidupan buat saya. Nah, hidup saya penuh dengan sukacita, hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Nah, ini yang saya amini. Kenapa? Karena saya mau firman itu menjadi pelita dalam kehidupan saya, sehingga ketika itu menjadi terang buat kehidupan saya
saya ngelihat, wow, ternyata hidup saya ini penuh dengan penyediaan yang sempurna. Bukan cuma masalah punya mobil, bukan cuma masalah punya rumah, tapi saya juga bisa hidup sehat. Karena kesehatan itu Bapak sudah sediakan. Saya penuh dengan sukacita, karena sukacita itu Bapak sudah sediakan. Saya penuh dengan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu sudah Bapak sediakan. Saya penuh dengan kehidupan, dengan relasi yang baik dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya, karena itu Bapak sudah sediakan. Saya penuh dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena semua itu ternyata Bapak sudah sediakan dan saya bisa melihat hal itu. Kenapa? Karena firman yang menjadi terang dalam hidup saya. Tapi ketika firman itu tidak ada dalam hidup saya dan firman itu menjadi gelap, kehidupan saya menjadi gelap, maka hal-hal yang sebenarnya Bapak sudah sediakan itu tidak kelihatan buat saya. Sehingga akhirnya saya jatuh lagi dalam kekhawatiran. Saya jatuh lagi dalam pengasihanan diri. Sehingga saya jatuh lagi dalam emosi, rasa iri dan sebagainya. Nah, hari ini teman-teman, saya percaya kalau kita bisa melihat bahwa sumber kehidupan kita sesungguhnya adalah firman. Jadikan firman itu ya menjadi betul-betul kehidupan. Enggak usah jauh-jauh. 1 ayat, 2 ayat, teman-teman pegang. Ya, saya pegang firman itu. Dan saya turunkan tiap hari. Sehingga itu menjadi sebuah kehidupan buat hidup saya. Ya. Banyak hal yang akhirnya tidak ideal sebetulnya, tetapi menjadi baik-baik saja. 2 minggu lalu, anak saya sakit. Saya sedang menghidupi firman. Bahwa tidak ada hal membahayakan anak saya. Ya, ular dalam kalajengking bisa saya injak kok. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit telah ditebus oleh bilu-bilu Yesus. Saya mempraktekkan itu teman-teman. Saya menjadikan itu sebuah kehidupan buat hidup saya. Ketika anak saya sakit, demam tinggi, ya, kami berdoa. Saya dan istri berdoa buat dia. Saya teguhkan iman anak saya. Kamu percaya ya? Namanya Bernard ya, mungkin beberapa teman-teman tahu. Saya bilang, Teguh ya Bernard, kamu tahu ya? Teguh, iya Papa, aku teguh. Teguh, ya. Teguh, kita doa, ya. Saya menghidupi firman bahwa Bernard sudah terima kesembuhan itu, dan saya tidak mau ke rumah sakit saat itu. Hari kedua masih demam, kami doa lagi. Hari ketiga masih demam, kami doa terus. Kami berdoa terus. Hari keempat demamnya hilang, tapi dia masih lemes. Bahkan sampai ke dia bingkisan. Akhirnya kami bersepakat untuk memeriksakan dia ke dokter untuk mengecek darah. Tapi ternyata dokter bilang nggak perlu cek darah, ini mah cuma pilek, katanya. Sudahlah. Tapi saya pikir all things work together. Ini Roma 8:28 terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dokter pun juga nggak mau periksain darah. Jadi firman ini sedang saya hidupi, teman-teman. Setelah kami bawa pulang, singkat cerita, hari ke-7 waktu dia kira-kira menurut kami sehat, saya suruh datang ke dokter, ke sekolah, di sekolah dia kolet katanya, masuk ke UKS. Akhirnya istri saya jemput, saya bilang dia coba bawa ke dokter, periksa darah lah. Diperiksa darah, ternyata dia demam berdarah. Dengan trombosit yang sudah turun di 140 ribuan. Artinya, dia sebenarnya sedang kena demam berdarah. Tapi dokter bilang, ini bisa dirawat. Saya bilang, nggak usah. Bawa pulang aja. Saya mau lihat, dan saya percaya dia sudah terima kesembuhan itu. Kita lihat besok, pasti trombositnya naik. Dan betul teman-teman. Trombosit dia besoknya begitu saya periksa lagi, trombosit sudah naik di 160 ribu. Jadi satu hal yang saya melihat bahwa ternyata waktu saya menghidupi firman itu, kondisi anak saya sebenarnya sedang kritis. Yaitu dia kena demam berdarah, bahkan sampai mimisan. Tapi saya mengamini bahwa tidak ada yang membahayakan dia. Dan itu terjadi buat kehidupan dia. Dan hari ini kami menjadi makin teguh menghidupi firman itu. Dan firman itu betul-betul hidup dalam kehidupan kami. Ini satu contoh kecil dan banyak contoh-contoh kecil lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman, terakhir, ini yang menjadi sukacita buat saya. Ini sebuah kunci di mana kita bisa hidup berkelimpahan sepanjang tahun 2024 ini. Ketika teman-teman banyak hal-hal yang kita lihat, outlook apa segala macam, apa sih yang kita pengen tahu sebetulnya? Bahkan di daerah rumah saya itu di Serpong itu ada tulisan apa tuh saya lupa ya. Ramalan, terima lamaran tarot. Ya. Kenapa kita mesti lihat ramalan tarot itu? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi akan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, firman ini teman-teman, Markus 4:22 ini mengatakan, ketika kita punya pelita, firman itu kita taruh di atas kehidupan. Jangan dibawa gantang, jangan dibawa tempat tidur kita. Tapi kita taruh itu di atas kaki dia, di atas kehidupan kita. Kehidupan kita berdasarkan firman. Maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan.
Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Can you imagine? Kalau hidup kita terang, saya bisa melihat jauh ke depan. Bagaimana penyertaan dan penyediaan Bapak itu sempurna buat kehidupan saya, istri, anak-anak saya. Buat perusahaan di mana saya bekerja. Buat tim di mana saya ada bersama mereka. Buat atasan-atasan saya. Semuanya tersedia. Semua rahasia itu disingkapkan. Hidup saya pasti berkelimpahan. Pasti penuh dengan sukacita. Karena nggak ada hal lagi yang tersembunyi, teman-teman. Dan satu hal yang pasti. Kalau bicara sembunyi, itu artinya sebenarnya sudah ada. Cuman kan tertutup. Kita nggak ngelihat. Sudah ada. Karena ketika saya menjadi anak Tuhan, Bapak sudah menyediakan segala sesuatunya buat hidup saya. Dan itu tersembunyi karena mata saya. Karena mata saya yang hidup dalam kegelapan. Tapi ketika saya taruh firman yang terang, ini menerangi kehidupan saya, maka yang gelap ini hilang sehingga semuanya terbuka. Dan saya bisa melihat semuanya nyata. Semuanya tersingkap. Tidak lagi yang rahasia. Dari firman ini, saya makin teguh. Masuk ke tahun 2024. Apapun kondisinya, apapun kata dunia, apapun kata outlook, ya, saya mau katakan hari ini, hidup kita sebagai anak Tuhan akan terus ditambahkan berkelimpahan. The life of full abundance menjadi milik kita. Jadikan firman menjadi terang, menjadi pelita buat kehidupan kita. Bukan ditaruh di bawah gantang, bukan ditaruh di bawah tempat tidur. Tapi jadikan dia di atas kehidupan kita. Di atas segala-galanya. Di atas pemikiran kita. Di atas rencana kita. Haus terus cari firman. Jadikan firman itu menjadi terang. Maka hidup kita betul-betul akan berkelimpahan. Jadilah apa yang firman Tuhan terus katakan buat hidup kita. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tuhan memberkati kita semua, teman-teman. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendra untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Rekan-rekan, kita akan lanjutkan dengan doa bersama ya. Saya akan memimpin doa ini. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh bersatu hati Tuhan, bersehati menjadi tiang-tiang doa-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdiri untuk bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Biar Engkau kuasa-Mu yang terus bekerja Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perekonomian yang stabil dan juga terus bertumbuh untuk negara ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perdamaian, kami mengucap syukur untuk kestabilan Tuhan, politik Tuhan, di mana kami sudah menyelenggarakan pemilu Tuhan, dan kami percaya pemerintah yang terpilih Tuhan adalah pemerintah yang akan Kau urapi Tuhan, pemerintah yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perusahaan kami, BCA dan juga 9 anak perusahaannya dan juga para stakeholder dan juga pekerja dan alumni Bapak. Kami percaya Tuhan perusahaan ini akan Kau pakai terus Tuhan untuk menjadi tulang punggung untuk perekonomian bangsa ini Bapak. Kau berkati Tuhan, kami percaya berkat-Mu terus Tuhan akan turun untuk menggerakkan perekonomian ini Tuhan. BC akan terus bertumbuh dengan sustain growth Tuhan. Kau terus akan pakai Tuhan orang-orang yang di dalamnya untuk berkarya dengan hatinya Bapa. Terima kasih Bapa untuk perusahaan yang begitu Engkau pimpin dan boleh terus Kau majukan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tiang perusahaan ini yaitu wadah sep doa ini Bapa, di mana anak-anak-Mu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak yang telah Kau pilih ini Kau akan terus pakai perbesar hati dan pikiran kami Tuhan. Kau adalah Allah yang telah menyediakan, Allah yang telah menjadi pembela kami, Allah yang telah memberikan kami jaminan keselamatan, Allah yang telah menjadi pembela kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami, Allah yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, biarlah kami boleh terus melangkah Tuhan dengan hikmat marifat-Mu untuk kami boleh mengambil banyak hal-hal
keputusan di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau akan terus memakai kami menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan, kami terima berkat-Mu ini sebagai anak-anak-Mu, dan kami percaya janji-Mu, kami sebagai Engkau Allah yang bekerja, yang berjanji adalah Allah yang setia, dan kami akan terus Tuhan memegang janji-janji-Mu yang terus Kau genapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Selanjutnya kita, undang Pak Hendra untuk doa berkat. yuk mari kami bersyukur Bapa setiap kasih pernyataan firman yang Bapa berikan. Bersyukur buat setiap kerelaan teman-teman juga yang hadir malam hari ini di dalam sepakat doa secara online. Bersyukur buat kru yang telah menyiapkan semuanya ini. Kami mau memiliki hati yang benar sehingga firman yang ditaburkan hari ini tidak akan sia-sia, tapi akan tumbuh subur, tumbuh besar, dan menjadi kekuatan, menjadi kehidupan bagi hidup kami, dan menjadi buah-buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ya, dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau terima kuasa dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang terus menyertai setiap dari kita, dimanapun kita berada, di tempat dimanapun Tuhan menempatkan hidup kita, di kantor, di rumah, dimanapun kita berada. Senantiasa ada kasih dan penyertaan Tuhan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih semua pelayan Tuhan pada malam hari ini. Saya cek 47, tadi sempat 49, dan sekarang adalah pukul 18.59. Minta waktunya Bapak Ibu. Sebelumnya firman Tuhannya begitu menguatkan, dan ini nyambung ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tema Natal kita kemarin adalah Be still and know that I'm God, kata Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengatakan demikian, kita diingatkan bahwa yang tadi Pak Hendra bilang banyak yang meramalkan 2024 seperti apa dan sebagainya. Tapi kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup, dan malam hari ini kita diingatkan bahwa hey, ada pada kita loh perannya, bagaimana kita bisa mendengarkan firman, kita bisa berbuah, dan bahkan terang pelita yang kita punya itu ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang maupun di bawah tempat tidur. Nantikan oret-oretan saya ya dari pemaparannya Pak Hendra, tetapi Bapak Ibu mohon untuk tidak live dulu karena ada pengumuman penting. Dengar ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini kan tadi saya mencatat nih, 18.00 baru 22 yang join, 18.10 baru 32, sehingga banyak yang belum mendengarkan pengumuman di awal juga. Jadi Bapak Ibu, mulai Maret ini adalah edisi pertamanya Sepakat Doa, kembali melalui Zoom online meeting kita. Dan berdasarkan polling yang sudah dilakukan di WA grup Sepakat Doa, yang terbanyak memilih adalah sebulan sekali. Jadi intensitasnya adalah sebulan sekali, dan kemudian kru berembuk akhirnya diputuskan setiap Kamis kedua. Jadi Kamis kedua, biar nggak bingung. Kalau minggu kedua itu kadang Kamisnya masih Kamis pertama, bisa jadi ya. Oke, jadi Bapak Ibu, Kamis kedua, kenapa Zoom online ini masih dipertahankan? Yang pertama, BCA ada di mana-mana. Melalui platform Zoom, semua orang se-Indonesia Raya di mana cabang BCA berada, atau bahkan seluruh dunia alumni berada, ya. Bapak Ibu, kita semua bisa disatukan dalam online meeting seperti ini. Ya, jadi tidak ada kendala waktu, tidak ada kendala jarak,
kita bisa berkumpul di sini, cabang manapun. Jadi, mengapa masih dipertahankan? Lalu tentang sepakat doa BCA, menurut saya walaupun saya sudah nggak punya name tag BCA, tetapi I know that the value itu masih tetap sama, ada benang merah yang menyatukan. Jadi Bapak Ibu, menurut saya ini hal baik untuk tetap kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang dibagikan kesaksian semua hal yang baik. Jadi ini tetap ada, sepakat doa ini tetap ada. Yang berikutnya adalah pilihan jam. Karena kita semua berada di waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, maka dipilihlah pukul 6 sore, dianggap masih oke untuk yang di Indonesia Timur sekalipun, sehingga keputusannya adalah pukul 6 sore. Yang mungkin masih di Barat, yang belum pulang ke rumah, masih bisa di kantor atau masih sambil di jalan, tapi kalau nyetir, please tetap safe driving. Jadi pukul 6 sore. Nah, berikutnya lagi adalah kami ingin supaya Bapak Ibu juga bisa berbagi. Kapasitas Zoom ini sayang, ya, masih muat banyak. Karena banyak yang bisa benefit value yang bisa kita peroleh dari meeting-meeting seperti ini, Bapak Ibu. Silakan sebarkan kepada teman-teman yang lain. Oleh karena itu, kami berencana untuk Bapak Ibu bisa nanti menjadi PIC, jadi bergiliran. Oh, meeting yang kapan? PIC-nya dari kanwil mana gitu. Nah, supaya bisa juga mengempower atau memberi kesempatan buat teman-teman di kanwil itu untuk melayani, entah firman, entah WL-nya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa involve, bisa terlibat. Nah, saya ingin mohon waktunya sebentar, dan nanti saya akan coba screen grab karena ini kan masih pertemuan pertama mau menganalisa what happened gitu ya. Bapak Ibu bolehkah mengetikkan Anda semua dari kanwil mana atau dari KP atau Anda alumni, bolehkah ngechat tulis kanwil 1, kanwil 3, kanwil 7 atau KP atau alumni. Nah, supaya kami bisa melihat nih dari 40 tujuan kita yang ada di sini, apakah semua kanwil ada atau adakah kanwil yang belum bergabung? Nah, thank you yang sudah merespon. Thank you teman-teman kru yang bisa bantu screenshot, bisa dibantu screenshot untuk kita nanti bisa mapping. Lalu, satu lagi, terbuka kesempatan untuk Anda yang terbeban, untuk involve, boleh ngejapri ke WA salah satu dari kru. Saya mau jadi PIC di kanwil, ketika nanti kanwil saya dapat giliran untuk jadi PIC-nya, nah Anda bisa lebih repot dikit gitulah ya. Yang tergerak kali Bu. Yang tergerak, Nah, betul. ada yang jadi beban di sepakat doa. Oh ya. Terima kasih Bapak. Betul. Yang tergerak, yang rindu melayani. Betul, kata terbeban not oke ya. Oke. Yang rindu, yang tergerak untuk melayani, colek kami, siapapun ya, karena kan kami semua ada di WA grup itu, boleh japri sehingga nanti pada jadwalnya nanti kami akan invite Bapak Ibu untuk ngobrolin apa yang perlu dilakukan. Artinya, the next sepakat doa adalah di bulan Maret, Kamis kedua di bulan Maret. Nanti kami akan April Bu, April, ini di Maret. Oh my God. Baiklah. Padahal saya nengok kalender loh. Nengok kalender masih salah lihat bulan. Terima kasih ya Pak Hendra. Kalau nggak salah April ada itu ya, ada mundur seminggu nggak sih Bu? Coba. Oke. Ya udah, nanti pantengin ya. Soalnya Kamis keduanya itu hari raya kedua. Wah, ini mbak-mbak lagi pulang ya. Lagi jadi ini nih, lagi ngepel-ngepel nih kayaknya. Mundur sekali, jadi Kamis ketiga khusus April. Betul, ini kalender saya bener. Saya masih pakai kalender meja ya, saudara-saudara.
Oke, jadi ya betul, sepakat doanya di Kamis ketiga, tanggal 18, khusus April. Tapi untuk berikutnya tetap di Kamda, Kamis kedua. Adakah yang kurang lagi yang saya umumkan? Ini soalnya banyak nih yang diomongin. Zoom meetingnya tetap ada karena benefitnya masih banyak. Jamnya supaya semua bisa cover seluruh Indonesia Raya, yang malam nggak kemalaman, yang Jakarta masih sudah kelar kerjaannya. Lalu kemudian mapping dari Kanwil atau dari mana saja. Lalu siapa yang tergerak untuk melayani itu sampai tergerak, rindu melayani. Yuk colek kami ya. Semakin banyak semakin bagus. Yuk mari kita sama-sama anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang ada hubungannya sama BCA, karena kan ada anak usaha dan juga ada alumni. Ayo, terang kita ditaruhnya di atas kaki Dian. Sehingga di setiap hari kehidupan kita jadi terang. Nggak cuman kalau di gereja saja. Betul begitu? Yes, baiklah. Tambahan satu lagi, Tambahan boleh Pak Hendra, silakan. jadi memang kita sudah sepakati juga teman-teman, karena memang ini hari biasa, hari kerja. Jadi kita sudah sepakati durasi sepakat doa pun juga kita persingkat menjadi 1 jam, tidak lagi 1,5 jam. Ini Yes. kebetulan ini kan ada beberapa pengumuman ya. Tadi sebetulnya kita pas sekali ya 6.59 ya kan 18.59 ya. Tadi kita mulai jam 6.02 atau 6.03. Jadi siap dan kita juga akan terus usahakan only 1 hour. I think ini yang bisa kita sampaikan juga buat teman-teman yang hari ini nggak hadir. Hanya 1 jam loh, tapi banyak hal yang kita bisa dapatkan dan kita juga bisa ngambil peran sekaligus ya dengan kehadiran kita di sini. Ya pasti juga teman-teman yang lain juga bisa diberkati. Bisa saja hari ini mungkin saya baik-baik saja yang tadi saya bilang, ya kan? Tapi tanpa kita sadari sebenarnya firman itu kita tahu di bawah tempat tidur sebetulnya. Nah, justru kita jadikan terang sehingga kita bisa ngajak teman-teman yang lain. Nah, saya percaya ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang sedang dikerjakan juga dari peran-peran kecil ini, teman-teman. Ya. Itu sih Bu Giopni. Jadi 1 jam saja. Ingat, 1 jam saja. Ya, dan ternyata ternyata berhasil. Jadi format uji coba kita kali yang pertama ini work well ya, sehingga format ini akan kita pertahankan, kita lihat, dan harapannya semakin banyak lagi. No worries ketika misalnya 100 jebol, tenang aja kita bisa beli yang 3.000. Oke. Baiklah Bapak Ibu, dan kita akan foto bersama. Oke. Kita foto bersama. Ayo, yang bisa buka kamera, kasih senyum manisnya. Yes. Oke, dan tadi kita menyoroti Ibu Yulia, Linda Yulia Tanti. Di sini ternyata ada Ibu Linda lagi juga ya. Ternyata ini nama favorit ya. Shalom Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu Lindawati. Oke, sudah semua, baiklah. Yuk kasih senyum termanis. Kasih mau apa? Abundant. Wah, abundant, melimpah. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih, Tuhan berkati para pelayan Tuhan malam hari ini dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Minggu ketiga, Kamis ketiga, khusus bulan depan, April. Baiklah, sampai bertemu lagi bulan depan. God bless you. Terima kasih Bu Gio.